Oke, akhir-akhir ini ada yang sedang tren ya menjadi pembicaraan, yaitu tentang pneumonia atipik atau pneumonia disebabkan oleh Mycoplasma atau orang bilangnya Mycoplasma pneumonia. Sebenarnya penyakit ini baru atau sudah ada sejak lama sih? Sebenarnya Mycoplasma pneumonia atau pneumonia atipik ini bukanlah penyakit baru, tetapi sudah ada sejak dulu. Penyebab dari Mycoplasma pneumonia ini adalah bakteri yang namanya Mycoplasma pneumoniae. Sebenarnya ini merupakan bagian dari pneumonia atipikal. Nah, pneumonia atipikal ini ada beberapa kuman penyebabnya selain Mycoplasma pneumonia. Bisa Legionella atau Chlamydia, atau ada beberapa virus seperti virus influenza lainnya. Nah, gejala yang ditimbulkan sama nggak sih sama pneumonia pada umumnya? Ya, sebenarnya hampir kurang lebih sama. Cuman bedanya adalah kebanyakan untuk keluhan batuknya ya, kemudian sesak napasnya itu tidak terlalu dominan. Jadi tidak seakut seperti pneumonia pada umumnya. Justru yang lebih dominan adalah keluhan-keluhan penyertanya seperti badan demam, walaupun mungkin demamnya nggak tinggi ya. Terus kemudian nyeri-nyeri badannya atau kita sebut dengan mialgia, seperti itu. Jadi gejala-gejala seperti itu yang lebih dominan dibandingkan dengan keluhan seperti batuk maupun sesaknya. Ya, jadi tanda dan gejala Mycoplasma pneumonia yang harus kita waspadai apa sih? Ya, prinsipnya kalau kita misalnya ada keluhan mulai ya, ada keluhan kayak flu lah ya, batuk, pilek, kok ada demam-demam, kemudian badan nyeri-nyeri semua ya. Ya, prinsipnya tetap harus menerapkan etika batuk misalnya ya. Kemudian minum obat ya sesuai dengan keluhan, jaga kondisi tubuh ya, dan disarankan tetap memeriksakan diri ke dokter. Nah, jaga kesehatan, kemudian jangan sembarangan bersin atau batuk di depan orang ya, supaya menghindari penularan ke keluarga kita yang lain. Penyebaran Mycoplasma pneumonia sama seperti penyakit pneumonia lainnya, yaitu melalui droplet ya yang kita keluarkan pada saat kita batuk atau bersin atau bahkan berbicara. Nah, untuk kelompok yang rentan terinfeksi terutama adalah anak-anak ya. Anak-anak terutama juga di usia sekolah 5-10 tahun ya, karena apa? Sikap perilaku yang mungkin agak susah kita kontrol. Sehingga banyak tuh ya orang anak-anak batuk, pilek dan lain sebagainya di sekolah ya. Jadi anak-anak, balita dan juga mungkin usia yang tua ya, di atas 60 tahun ke atas. Jadi sebenarnya usia rentan kurang lebih hampir sama dengan penyakit pneumonia pada umumnya. Nah, kalau akibat dari Mycoplasma pneumonia sebenarnya ya kayak pneumonia pada umumnya, dalam artian mau sampai akhirnya sesak napas, kemudian gagal napas ya bisa saja. Tetapi tetap apapun itu jika diobati atau ditangani dengan benar tentunya akan hasilnya baik. Nah, supaya kita nggak tertular ya, apa sih yang bisa kita lakukan? Tetap yang pertama jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh ya, makan minum yang baik. Yang kedua, hand hygiene tetap ya, hand hygiene, sering-sering cuci tangan ya, atau menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian jika memang kita ada keluhan atau mungkin sekarang ini walaupun kita sehat tetapi kita merasa kita berada di lingkungan orang banyak yang kesannya tidak aman, silakan tetap menggunakan masker ya, supaya menghindarkan kita juga tertular dari orang lain, atau mungkin memang kita yang sakit jangan sampai kita menularkan kepada yang lain ya. Rumah juga harus dijaga sirkulasi udaranya, kemudian sinar matahari masuk ya, ada pergantian udara, jadi lingkungan pun tetap sehat. Oke, closing statement dari saya yang pertama, jangan panik ya, walaupun banyak berita simpang siur mengenai penyakit yang timbul ya, tetapi jika kita semua dapat menjaga kesehatan tubuh kita, saya yakin kita semua akan terhindar dari sakit ya. Jadi jaga perilaku hidup sehat dan bersih,
termasuk makan yang baik, minum yang baik ya, kemudian cuci tangan ya, perilaku hidup sehat yang lain pada umumnya seperti olahraga juga jangan lupa. Yang kedua, jika Anda merasa tidak sehat ya, ada keluhan, jangan terlalu banyak bepergian ya, mungkin istirahat saja, dan apabila Anda memang harus beraktivitas, silahkan menggunakan masker untuk menjaga diri dan juga penularan ke orang lain. Kemudian jangan lupa vaksin ya, vaksinnya tolong tetap dilengkapi terutama untuk anak-anak ya, vaksin pneumonia, vaksin influenza, nah itu jangan sampai dilupakan. Dan jika Anda sedang sakit kemudian dengan obat biasa atau istirahat di rumah tidak membaik, segera pergi ke dokter, periksakan diri Anda ya, semoga semuanya aman terkendali. Salam sehat, terima kasih.